Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 20 Desember 2023. Masih dalam suasana Natal, kita diajak hari ini untuk memperingati Santo Yohanes, Rasul dan pengarang Injil. Ia adalah anak Zebedeus, berasal dari Betsaida, sebuah dusun nelayan di pantai Tasik, Genesaret. Keluarganya tergolong kecukupan. Ia dengan saudaranya Yakobus termasuk kelompok rasul inti. Ia menyertai Yesus dalam hal-hal yang sangat penting. Ia menjadi murid terakhir yang wafat dengan tidak sebagai martir atau tidak menumpahkan darah. Ia termasuk murid yang paling setia dan dikasihi, mengikuti Yesus sampai ke puncak Kalvari, di bawah kaki salib, mendampingi Bunda Maria. Ia juga yang diserahkan oleh Yesus kepada Maria sebagai anaknya, dan menyerahkan Maria kepadanya sebagai ibundanya. Ia tergolong murid yang tidak menonjol, tetapi setia sampai akhir. Sekitar tahun 60, ia pergi ke Asia Kecil dan menjadi uskup agung di kota Efese. Ia juga akhirnya pernah dibuang ke Pulau Patmos karena agama dan ajarannya. Sepulang dari pembuangan, ia mulai menulis Injil. Dari tulisannya nampak ia seorang teolog, penuh refleksi dan bernada teologis. Pada tahun-tahun terakhir menjelang wafatnya, tulisannya hanya berupa wejangan-wejangan singkat. Intinya, nasihat untuk saling mencintai. Anak-anakku, cobalah kamu saling mencintai. Ia wafat sekitar tahun 100. Kita bersyukur atas teladan orang kudus ini yang menunjukkan kesetiaan kepada Yesus dan juga mewariskan ajaran iman lewat tulisannya. Saudara-saudaraku terkasih, dalam bacaan yang pertama
Dari surat pertama Rasul Yohanes bab 1 ayat 1-4 ditegaskan oleh Yohanes, apa yang ditulis itulah yang dilihat dan didengar oleh Yohanes dari Yesus sendiri, sehingga boleh dipastikan ajarannya itu valid. Sedangkan pada Injil Yohanes bab 20 ayat 2-8 digambarkan bagaimana setelah mendapat kabar dari Maria Magdalena tentang Yesus yang bangkit atau makam yang kosong, Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus pergi ke sana. Dan setelah menemui makam kosong, maka mereka percaya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita fokuskan pada pribadi Yohanes. Ia termasuk murid yang dikasihi, yang dekat dengan Yesus. Yang setia sampai Yesus mengakhiri hidupnya. Hanya Yohanes yang berdiri di kaki salib Yesus. Murid yang lain melarikan diri, takut kepada perwira Romawi. Dalam situasi yang sulit pun, Yohanes setia mendampingi Bunda Maria, meneguhkan, menguatkan. Dan ia yang menjadi wakil penyerahan Bunda Maria sebagai ibu kita, dan kita sebagai anak-anak Bunda Maria. Tidak mudah untuk setia sampai akhir pada orang yang menderita, orang yang dikucilkan, orang yang dianggap salah. Kita cenderung untuk cuci tangan. Namun tidak demikian dengan Yohanes. Ia setia sampai akhir, sehingga semakin jelas bahwa Yohanes murid yang sungguh setia. Kita bersyukur atas teladan ini, dan ia pula yang mewariskan iman lewat tulisannya kepada kita. Dan dikatakan dalam bacaan yang pertama, apa yang telah kami lihat dan kami dengar, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Itu artinya pewartaannya valid dan tidak dibuat-buat. Ia ingin agar orang lain mendapatkan kabar keselamatan, kabar sukacita. Dengan meninggalkan tulisan, kita boleh mengenal Yesus, Sang Juru Selamat kita. Maka berkenaan dengan peringatan Santo Yohanes Rasul dan pengarang Injil, saya mengajak kita semua untuk merenungkan. Yang pertama, apakah kita juga berani setia kepada orang-orang yang mengalami kesulitan, ataukah kita lari demi keselamatan pribadi? Kita diajak konsekuen dan setia untuk siapapun, termasuk orang-orang yang mengalami kesulitan. Kita menjadi teman dan sahabat bagi mereka yang tersingkir,
yang tidak diperhitungkan, bahkan mengalami nasib yang kurang menguntungkan. Yang kedua, Yohanes ingin agar orang lain juga diselamatkan, maka ia mewariskan pengalaman iman itu dengan benar kepada generasi berikutnya dan kepada kita, agar orang yang mendengarkan pewartaan, membaca sabda-sabda yang ditulis oleh Yohanes, bertobat dan diselamatkan. Dan apakah kita sanggup seperti Yohanes menjadi penerus kabar sukacita lewat hidup, karya, dan tindakan kita? Mari kita menjadikan gereja kita yang berlindung pada Santo Yohanes Pengarang Injil menjadi pewarta kabar sukacita dimanapun kita berada. Gereja adalah kita, maka hendaknya di tempat kita, entah tinggal entah berkarya, kita hadirkan kabar gembira seperti Yohanes menghadirkan Injil di tengah-tengah dunia sampai sekarang ini. Mudah-mudahan karya gereja semakin mampu membawa kabar gembira bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas orang kudus-Mu yang sungguh mengasihi Engkau, setia sampai akhir untuk mengikut jalan salib putra-Mu, jalan salib-Mu, dan mewariskan iman itu kepada orang lain. Semoga kami juga mampu meneladani Santo Yohanes, agar akhirnya kabar gembira semakin diterima oleh banyak orang. Kuatkanlah iman umat yang lemah, sembuhkanlah yang sakit, terimalah mereka yang telah meninggal dalam pangkuan-Mu, yang punya persoalan Engkau urai, yang mengalami kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya, dan juga Engkau beri keberhasilan usahanya, agar akhirnya mereka mengalami kasih setia-Mu. Untuk itu, sertai mereka dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya tetap mengajak untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, agar kita terbebas dari virus corona dan kita tetap mengalami kesehatan yang prima. Saya mengundang umat untuk hadir dalam perayaan Ekaristi tutup tahun Minggu 31 Desember pukul 7 malam, dan dilanjutkan dengan refleksi renungan untuk menutup akhir tahun dan membuka tahun yang baru. Semoga kita bisa merefleksi dan memperbaiki diri atas kekurangan-kekurangan di tahun ini. Mari kita membuka lembaran baru nanti dengan rencana-rencana yang positif, juga untuk meluaskan kerajaan Allah. Sekali lagi saya mengajak kita semua untuk meneladan pelindung gereja kita, paroki kita,
santunya rasul dan pengarang Injil yang setia, komitmen, dan pewarta kabar sukacita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.